Ya, di dalam May Day ini sebenarnya ada dualisme ya. Ada pengertian daripada organisasi buruh dan non organisasi buruh. Jadi di dalam buruh itu sebenarnya semua terlibat, apa dia masuk dalam organisasi buruh atau tidak. Tapi namanya kesejahteraan buruh itu ya termasuk buruh, tani, nelayan, tukang asongan, pegawai toko dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kita harus lindungi. Soalnya kalau kita hanya berjuang dengan organisasi, ya hanya satu arah, yaitu mensejahterakan anggotanya yang mungkin hanya berapa persen di dalam ini. Nah, sekarang ada dualisme ya. Sebenarnya kita yakin dan kita perlu bantu artinya Prabowo ini, tapi di dalam dualisme ini sebenarnya hanya satu tuntutan, yaitu bagaimana mensejahterakan. Yang mensejahterakan itu kembali aja ke undang-undang yang asli seperti Undang-Undang 13 gitu tuh. Yang paling penting sekali itu seperti outsourcing itu harus dihapus. Kontrak kerja itu bagaimanapun harus, karena itu ada suatu pemasungan hak buruh gitu tuh. Bagaimana nggak dipasung ya? Kita kerja, masa depan kita itu terukur oleh kontrak. Misalnya 1 tahun kita disuruh kembali atau kontraknya habis panjang lagi. Jadi kondisi kenyamanan atau untuk berusaha mensejahterakan keluarga itu ya sangat riskan gitu sebenarnya. Nah, organisasi kita sekarang sebenarnya seperti warisan dari Serikat Buruh zaman Orde Baru ya. Itu sebenarnya terwarisi sekarang ini dan dipimpin oleh artinya aktivis-aktivis muda. Sedangkan kita ini sebenarnya dari aktivis yang memang kita terjun dari zamannya ya, kalau kita hidup dari zaman Presiden Soekarno ya sampai sekarang, sebenarnya perjuangan itu hanya dinikmati segelintir. Tapi di dalam eranya Soeharto memang ada suatu peningkatan penghargaan terhadap buruh itu, tapi memang itu bersifatnya apa ya, politis, tapi juga bagus karena ada ketenangan berusaha, ketenangan bekerja dan lain sebagainya. Nah, di dalam May Day ini makanya kita menegasikan, kenapa kita deklarasikan artinya Dewan Buruh Nasional. Maksudnya kita untuk mencakup seluruh warga negara Indonesia mempunyai kewajiban, mempunyai hak untuk hidup sejahtera. Jangan hanya sebagian saja. Contoh aja kalau di pabrik itu, apakah anak-anak misalnya buruh atau petani itu yang artinya tidak ada suatu pendidikan karena kemiskinan, apa bisa bekerja mereka? Tidak. Sedangkan yang mereka sudah bekerja pun sarjana, itu sebenarnya dalam satu perusahaan tuh hanya berapa sarjana yang diterima, paling 2 atau 3. Nah, dari konsep seperti inilah kita berpikir perlu artinya suatu pemberdayaan, suatu undang-undang yang bersifatnya menyeluruh, bukan hanya seperti sopir kan, ojol segala itu perlu suatu perlindungan. Asongan, dia menciptakan lapangan kerja, kita hargain sebenarnya. Kenapa? Ya kita masukkan, kita rangkum dalam undang-undang tersendiri. Maksudnya suatu saat dia tidak bisa bekerja, ada suatu jaminan sekolah atau jaminan kesehatan gitu bagi mereka. Dan itu suatu keharusan mutlak. Jangan hanya buruh yang bekerja diberikan suatu fasilitas, sedangkan mereka itu memang pemerintah mengadakan BPJS ya. Tapi untuk kesejahteraan misalnya kelanjutan anak-anaknya untuk bersekolah, itu sebenarnya riskan untuk mereka jadi. Untuk menjadi sarjana saya kira sulit untuk mereka itu. Maka dalam posisi ini jadi mereka kadang miskin, jadilah miskin seumur umurnya. Jadi keturunannya miskin lagi. Gimana kita mau sejahtera? Nah, dengan artinya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, reformasi sekarang ini sebenarnya buruh bukannya diangkat derajat, malah artinya kita dilecehkan oleh pemerintah. Timbul outsourcing, bayangkan outsourcing itu. Outsourcing itu kan itu kontrak, dipilih waktunya dan semuanya itu artinya ketentuan-ketentuan seperti upah segala ditentukan sepihak. Mau tanda tangan, kalau enggak kita ambil yang lain. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu. Nah, itu sebenarnya pesanan-pesanan orang kayak oligarki itu. Dia mau berusaha, tapi tolong undang-undang ini
Tapi kalau kita ada misalnya di situ organisasi buruh yang berkecimpung, ya seperti yang anggota DPR itu sebenarnya mereka itu pengusaha-pengusaha semua. Oke. Akan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, terus ada Satgas PHK, dan akan menghapus outsourcing tadi. Saya kira itu kan hanya suatu janji politik aja sih sebenarnya. Ya memang kita di sini ada dualisme kelihatan kepemimpinan ya. Nah, kita sebenarnya di dalam hal ini apa seperti undang-undang perburuhan itu, kalau bisa itu diperlakukanlah undang-undang seperti yang lama, seperti undang-undang nomor 13. Karena jaminan suatu undang-undang itu seperti kalau suatu saat terjadi suatu pemutusan hubungan kerja, ya, itu harus melalui prosedur undang-undang. Ya, kalau seandainya suatu putusan hakim belum turun, ya, kedua belah pihak mempunyai hak yang sama. Satunya untuk bekerja, satu lagi untuk memberi upah. Tapi sekarang kenyataannya, ya, begitu ada suatu keputusan PHK langsung tanpa kompromi, langsung stop. Nah, itu masalah kesejahteraan kedua. Nah, untuk Prabowo meningkat kesejahteraan itu sebenarnya buruh itu hanya sedikit sebenarnya yang dia minta. Sekolah gratis, ya, rumah sakit gratis, kalau bisa perumahan yang murah. Sekarang perumahan murah dengan artinya sisiran 1 juta, tapi bayangkan sekarang harga rumah 1 juta per bulan, tapi harus punya pendapatan 13 juta. Apa mungkin itu sebenarnya? Hal yang aneh sebenarnya. Jadi kalau saya mendengar satunya perumahan itu harus suatu penghinaan sebenarnya. Lebih enak kita sendiri. Sekarang buruh sebenarnya banyak yang bisa artinya mencari bikin rumah sendiri dengan usaha, pinjamlah, nabunglah dan sebagainya. Tapi sekarang lihat ya, rumah ditawarkan berapa juta, tapi kenyataannya apa? Nah sekarang masalah upah stagnan sekarang, harga terus naik, lapangan kerja terus menurun. Dan sekarang siapa yang akan berusaha di Indonesia? Ya contohnya ada, kalau kita berusaha di Indonesia kosnya lebih tinggi. Karena apa? Di situ banyak pungli, preman-preman, koruptor, preman itu semuanya ada. Yaitu termasuk misalnya adalah keamanan lah, adalah pajak diperingan lah. Itu semuanya itu menghancurkan usaha. Jadi biayanya lebih tinggi. Yang tadinya biayanya asli 1 juta, tapi biaya sebelumnya 10 juta. Bayangkan aja untung berapa perusahaan. Jadi kira-kira dengan apa yang dinarasikan oleh Prabowo dalam Mei Day kemarin, apakah nanti Dewan Buruh Nasional yang sudah dibentuk kemarin, apakah tetap mengawal atau bagaimana? Ya kita tiap lihat janjinya benar nggak. Dewan Buruh mempunyai suatu analisa tersendiri. Kalau Prabowo memang jujur mensejarahkan buruh dengan bukti awal gitu tuh ya, kita dukung. Itu suara-suara mereka yang di DPR itu makmur itu. Mereka nggak lihat di bawah itu siapa yang kepakai sendal, makan garam, artinya yang dulu 1 liter, satu keluarga bisa 1,5 liter. Apa mereka tahu? Bayangkan aja seperti ini kita lihat. Pemberantasan korupsi hanya slide-nya aja. Itu lihat koruptor, tapi begitu lihat sehari udah hilang lagi, nggak ada berita. Apa kita bisa percaya? Apalagi kita lihat dengan artinya posisi wapresnya seperti itu, sebenarnya ini menghabiskan uang negara itu. Dulu kita sebagai buruh, kita hanya dimanfaatkan suara aja, mereka minta, mereka tipu. Sesudah mereka tinggalkan. Contohnya aja mereka undang-undang artinya perampasan aset aja, mana yang bisa bicara? Semuanya no. Ya semuanya yang membuatnya aja sendiri jadi berampok, yang mengesahkan juga jadi rampok gitu. Ya yang menimpannya orang rampok juga, tapi orang-orang yang jujur sebenarnya jadi miskin segala-galanya. Tapi biarpun miskin, kita mempunyai suatu kebahagiaan tersendiri bahwa kita masih ada dan dekat dan sangat berharga di mata Allah gitu. Itu aja. Jadi kita bagaimanapun juga perlu suatu pembuktian pada Prabowo. Kita lihat action yang pertama. Action pertama, hapus outsourcing. Itu tegas. Kontrak kerja hapus.
nggak ada embel-embel lagi. Nah itu baru. Nah kalau untuk kesejahteraan sekarang buka aja, kalau seandainya jangan sulit mereka berusaha. Kalau perlu mereka yang kaki lima itu dikasih tempat tanpa preman, tanpa pajak dan sebagainya. Jadi kita tuh miris sekali sih. Ya saya kira kita lihat aja action daripada Prabowo dan kemarin artinya putusan organisasi SPSI Konfederasi itu kita lihat saja. Tolong dibuktikan lah di mata buruh.